organik yang ditumpuk ini bisa menjadikan satu manfaat, yaitu pupuk kompos. Di mana pupuk kompos sendiri adalah pupuk yang berbahan organik yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk menggemburkan tanah dan juga supaya tanah lebih subur. Seperti apa cara pembuatan dan juga bahan-bahan dari organik pupuk ini, nanti kita akan lihat di bagian belakang sana, dan itu adalah tempat fermentasi. Nah, kalau yang ada di bawah dan di depan saya ini adalah salah satu bahan dari pupuk kompos, dimana ini adalah fiber dari kelapa sawit. Nah, untuk lebih pastinya nanti kita tanya sama bapak yang ahlinya. Nah, kalau yang di sebelah sana itu yang sudah dicampur-campur gitu loh. Tempat saya berdiri ini adalah ruangan fermentasi dari pupuk kompos, di mana ada 3 macam bahan organik yang dicampur untuk difermentasi seperti yang ada di tempat sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Itu ada abu boiler, ada solid, dan juga ada fiber. Nah, masing-masing ini ada 9 lapisan, terdiri dari si abu boiler tadi, terus ada solid, dan juga ada fiber. Nah, masing-masing itu dengan ketebalan 10 cm. Nah, seperti yang di sebelah kiri, kita ke sebelah kiri aja. Jadi dia 10 cm itu solid, 10 cm abu boiler, 10 cm lagi fiber, itu dilapis menjadi 3. Jadi ini ada 9 lapisan dan sedang dilaksanakan fermentasi. Nah, untuk pipa-pipanya sendiri itu berfungsi sebagai sirkulasi uap ataupun udara. Jadi yang di bawah ini yang tadinya sudah dilapis-lapis itu bisa mendapatkan udara yang baik juga, karena dia masing-masing pipanya tuh dibolong-bolongin gitu loh. Salah satu ini adalah unit usaha dari BUMDes Desa Parit ya. Yang BUMDes ini mengelola pupuk organik. Pupuk organik ini terdiri dari solid, limbah pabrik, abu boiler, dan fiber. Nanti proses fermentasi ini akan dicampur lagi dengan urin kelinci, cucian beras, sama air kelapa untuk lebih meningkatkan nutrisi dari pupuk organik tersebut. Jadi keseluruhan untuk pupuk organik ini prosesnya ini akan sampai sifatnya mengering dan menyampur, karena adanya pipanya ini untuk sirkulasi udara, uapnya bisa menyampur semua, baru nanti tingkat kekeringannya akan dijaga dengan pakai alat testernya tuh. Bisa 1 bulan untuk proses fermentasi itu. Fermentasinya ya. bisa 1 bulan. 1 bulan. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, satu lagi apa bahannya, Mas? Fiber. Nah, itu apa? Tolong jelasin dong. Kalau solid itu limbah dari pabrik. Limbah yang seperti lumpur, kita diamkan dulu selama 2 minggu di tempat luas, sorot matahari. Nanti kering baru bisa kita masukkan ke sini. Sedangkan abu boiler itu ya proses dari pabrik tersebut. Sama fiber itu, kalau fiber itu sudah perasan dari jangkos, janjangan kosong yang dihasilkan dari buah sawit. Buah sawitnya terpisah dari janjangan, terus diproses lebih hancur lagi. Memang nutrisinya lebih sedikit, 0, tapi kita punya untuk penambahan nutrisi itu dari urin kelinci dan mikroba lain yang kami campurkan untuk di fermentasi ini. Supaya lebih jadi pupuk kompos itu tadi ya. Oke, kalau untuk bahan-bahan, kita di Desa Parit punya perusahaan yang mengelola pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit yang ada di sini, Nusa Pertiwi, itu ngolah pabrik kelapa sawitnya, dan limbahnya tuh dioper ke sini ya? Dioper ke sini. Oke, berarti udah ada kerjasama gitu, Mas ya? Selalu ada limbah yang untuk dioper ke sini yang kita olah lagi. Nah, kalau untuk yang bahan-bahan campuran lainnya tuh seperti urin kelinci, air kelapa, terus air cucian beras. Nah, itu kita ngambilnya bagaimana, Mas? Per warga atau masyarakat desa sini kah atau seperti apa? Nah,
Kalau untuk cucian beras kita coba beli beras sendiri, beras yang sudah tidak terpakai. Kita cuci terus baru kita siramkan. Karena kalau dari kita libatkan masyarakat prosesnya agak lama, sulit pun bisa jadi agak merepotkan masyarakat. Terus bahannya yang air kelapa kita ngambil beli di tempat kelapa ya. Terus yang satunya urin kelinci, ada sejenis komunitas pemelihara kelinci, itu kita coba kerjasama sama komunitas itu tersebut. Kalau untuk fermentasi prosesnya ada di lapangan, kalau kering bisa cuma 2 minggu atau satu minggu sudah jadi. Berarti karena kekeringan solid tadi ya? Kekeringan si solid. Kalau masih seperti lumpur, artinya masih lama dia. Jadi proses nanti penggilingan, pencacahan yang di sana di tempat produksi lumayan agak lama, lengket gitu kan. Kalau sudah kering enggak gitu. Oke, berarti tergantung dari bahan-bahannya itu tadi ya? Solidnya tergantung. Si solidnya ini? Iya, yang lain enggak. Tergantung cuaca juga dong, karena kan kita pakai panas matahari ya? Benar, iya. Pengelolaan pindah, kita langsir ke tempat produksi, kita adakan penggilingan, kan dari 3 bahan tadi kan belum nyatu yang di sini. Kita satukan di sana dengan cara digiling dengan mesin yang sudah tersedia di sana. Terus langkah selanjutnya kita ngisi lagi ruangan fermentasi ini untuk proses selanjutnya gitu. Gitu. Berarti bertukar-tukar ya, kalau ini udah kelar di ruang fermentasi kita pindah lagi ke penggilingan. Baru masukin yang baru. Nah, kalau yang kanan dan kiri Mas ini itu sudah berapa lama usianya? Ini usia 3 minggu. 3 minggu 3 ya? minggu. 3 minggu. Dan ini masih harus 1 minggu lagi atau bagaimana? 1 minggu lagi, karena kita adakan pengecekan terus untuk kelembapan. Ketika lembabnya masih banyak, belum bisa jadi diproses di penggilingan. Oke, berarti nggak bisa kena hujan juga Mas? Nggak boleh. Nggak Makanya boleh ya? kita pasang apa? Saya lihat kan ditutup terpal rapat-rapat nih sampai nggak ada celah buat air masuk ya. Kalau sempat kecolongan ada air hujan masuk ataupun air yang lainnya, itu berarti nggak jadi Mas? Nggak jadi, lembab. Bisa mempengaruhi semuanya? Bisa semua ya. Wah, lumayan ya. Kalau satu ini berapa kilo kira-kira? Ini diperkirakan satu kotak yang ini 3 ton. 3 ton? Ya, lumayan 3 ya. ton. Jadi kalau kalkulasinya ada 4 kotak ini sekitaran 12 ton. Ya mudah-mudahan permintaan masyarakatnya bagus ya. Dengan kualitas pupuk organik kita. Sudah berjalan berapa lama Mas BUMDes untuk pupuk kompos ini? Untuk BUMDes kali ini baru berjalan, ini tahapan belajar, bukan belajar apanya ya, baru pertama. Karena kami sudah juga produksi di luar, kami coba dan permintaan masyarakat pun bagus. Berarti permintaan masyarakat makin hari makin meningkat. Sedikit gitu ya? saya ceritakan, bahwasanya ada masyarakat sini yang beli, warga Desa Parit, dia minta 6 karung. Jam setengah 6 sore. Jam setengah 6 pagi besok dia nelpon lagi minta lagi loh. Saya bilang belum tahu reaksi dari pupuk organik itu sudah minta. Bang, nggak usah nunggu dari hasil reaksi. Aku dari lengketnya tangan atau dari rasa di tangan ini pupuk bagus, ini udah tahu aku. Udah tahu gitu. Jadi mau ngambil lagi katanya. Makanya permintaannya lumayan untuk warga ya. Sudah lumayan permintaannya. Rata-rata kalau untuk warga Desa Parit ataupun warga luar yang membeli pupuk kompos ini untuk 60%. Mungkin ada yang lebih ke sayuran atau mungkin seperti apa? 60 sampai 70% masih kelapa sawit. Kelapa sawit semua. 10%-nya ada kok tanaman pinang ada. Berarti kalau untuk tanam-tanam sayuran buah-buahan ini pupuk organik kita semua tanaman bisa digunakan. Tapi karena warga desa sini lebih ke sawit dan juga pinang, dipergunakan untuk pohon sawit dan juga pohon pinang. Oke. Untuk pupuk kompos ini sendiri kan fermentasinya 1 bulan. Nah, kurang lebih dari 1 bulan itu bahan-bahan apa saja yang dicampurkan tadi, seperti urin kelinci, air kelapa, terus sama apa lagi satu lagi? Cucian beras ya. Cucian beras. Nah, itu ada jadwalnya nggak Mas? Kayak 1 minggu itu air ini dulu, terus minggu depannya baru diganti sama ini. Seperti apa sih Mas? Dari urin kelinci yang pertama untuk meningkatkan nutrisi dari
pupuk organiknya, nanti air kelapa, lanjut 2 hari, selang 2 hari lanjut lagi ke cucian beras. Itu prosesnya. Oh, berarti per 2 hari ya? Iya. Per 2 hari selama 1 bulan itu setiap hari? Enggak, Oh. cukup satu putaran itu cuma. 1 putaran itu saja. Berarti kalau misal kita baru 1 kali masuk, ini 2 hari Ya jeda 2 hari baru siram baru yang disiram lagi. yang lainnya kan. Kalau untuk perbandingannya Mas, airnya itu dengan, kalau ini kan 3 ton ya, Ya, kita harus menggunakan air urin kelinci itu berapa banyak, berapa liter? liternya ya. Mm-mm. Kalau untuk urin kelinci liternya itu 30 liter 30 untuk liter, 3 ton. 3 ton. Iya. Sama, cucian semuanya beras sama. juga, sama apa? Satunya air kelapa. 30 liter. Berarti per 30 liter ya. Kalau Iya. misal 1 ton berarti hanya cukup 10 liter 10 saja. liter. Oke, baik. Ya, boleh. Prosesnya apa kalau setelah ini selesai? Prosesnya Penggilingan tinggal ya? diproduksi penggilingan. Oke, di sebelah sana. Ya. Baik pemirsa, kalau di depan itu adalah tempat pengumpulan dari jenis-jenis organik yang akan difermentasi di dalam ruangan ini. Ini adalah ruang fermentasi yang nantinya akan dijadikan pupuk kompos dari 3 bahan organik itu. Dan di sebelah sana itu adalah ruang produksi. Nah, kalau untuk di dalam ruangan ini sendiri, tadi kita sudah ngobrol sama Mas Sahaudin. Mas itu juga menjelaskan apa saja yang tercampur dan tergabung dalam pupuk kompos ini, bahan-bahannya apa saja, cara pembuatannya juga bagaimana. Dan sekarang kita akan lanjut ke ruangan sebelah. Yuk.